Shalom sahabat. Hari ini kita kembali akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat, saya mau beritahu sesuatu. Yesus itu peduli kepada setiap orang. Orang yang berseru minta belas kasihan akan diberikan. Bisa kesembuhan. Tetapi orang yang disembuhkan Yesus belum tentu selamat. Kok bisa? Ini kita dengarkan firman Tuhan. Yang diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan dalam topik iman yang menyelamatkan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sahabat, saya berharap itu jugalah yang terjadi kepada sahabat, kepada saya, kepada kita semua. Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sahabat, bahwa Yesus itu adalah orang yang luar biasa baik. Tidak ada kesibukan yang membuat dia jadi abai kepada orang. Itu keren banget. Kalau sudah terlalu sibuk, kita nggak bisa lagi dengar, nggak bisa lagi membagi perhatian kepada orang yang minta tolong kepada kita. Anak sendiri juga sering. Pak, kata anaknya, "Tunggu dulu, Bapak sibuk ini." Nah, "Pak, ini tolong bantu dong." "Aduh, jangan ganggu Bapak lagi sibuk." Yesus bukan seperti itu. Itu Allah yang luar biasa. Sesibuk apapun, sedang dikerumuni oleh orang banyak, ada pekerjaan yang luar biasa. Tapi ketika orang berseru, orang berteriak minta tolong, minta belas kasihannya, Yesus selalu care. Yesus selalu peduli. Jadi sahabat, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, kalau minta belas kasihan Tuhan, Tuhan akan mengasihimu. Tuhan selalu ada waktu untukmu. Tuhan selalu mendengarmu, mengasihimu. Nah, persoalannya, kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, banyak tanda mujizat. Seperti ini, ada 10 orang yang mohon belas kasihan Tuhan. Mereka semuanya sembuh, mereka tahir ya. Sakit kusta, penyakit yang sangat ditakuti, penyakit yang dianggap sebagai kutukan karena dosa. Ya. Jadi
Makanya mereka berjauh-jauh berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Agak jauh, karena nggak boleh dekat dengan orang-orang yang sehat. Yesus peduli, Yesus berhenti, Yesus melihat kepada orang itu. Dan ini perintahnya, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena yang menyatakan seorang yang sakit kusta itu sembuh, sehat, adalah imam. Otoritasnya ada pada imam. Jadi mereka yang periksa, oh kamu sehat, kamu sembuh, kamu boleh bergabung dengan masyarakat banyak. Mereka pergi. Dan dalam perjalanan, yes, mereka sudah pulih. Mereka sehat, mereka sembuh. Gak ada lagi borok-borok di tangannya, di badannya. Sehat deh semuanya. Begitu melihat itu, ada satu orang dari 10 ya, langsung balik kanan gerak. Dia kembali kepada Yesus. Dia memuji Tuhan, dia bersyukur, dia berteriak. Memuji Tuhan dan bersyukur di kaki Yesus. Bersyukur. Sahabat, ada banyak orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Tapi hanya satu yang ingat kembali untuk bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, itulah iman yang menyelamatkan. Jadi seperti saya katakan tadi, ada banyak mujizat-mujizat kesembuhan. Mereka disembuhkan, dipulihkan, tapi berapa orang dari antara mereka yang kembali kepada Yesus? Jadi ada banyak orang hanya minta kesembuhan fisiknya. Sahabat, yang paling penting dalam hidup bukan hanya kesembuhan fisik, kesehatan fisik. Walaupun itu penting, tapi yang jauh lebih penting dari kesehatan fisik adalah keselamatan. Keselamatan. Apa itu? Kita setelah jatuh ke dalam dosa, kita semua adalah orang yang sedang on the way menuju kekekalan tanpa Allah. Kematian kekal. Tapi Yesus datang menyelamatkan kita sehingga kita bisa berbalik arah dari arah menuju kekekalan tanpa Allah menjadi arah menuju kekekalan bersama Allah. Itulah keselamatan. Dalam kesehatan, kalau kita menerima kesehatan fisik di dunia ini, kita paling hidup 60, 70, 80, 100 tahun. Tapi kita bukan hanya dipersiapkan hidup 100 tahun. Kita dipersiapkan hidup untuk kekekalan. Triliun tahun bersama Allah, atau triliun tahun tanpa Allah, itu neraka. Sahabat, jadi yang jauh lebih penting dari kesehatan, kesembuhan fisik adalah keselamatan. Kita boleh berseru kepada Yesus dan disembuhkan, tapi belum tentu selamat. Belum tentu mereka. Kenapa? Jadi apa? Bagaimana supaya imanku menjadi iman yang menyelamatkan? Berbalik, ikut. Ada langkah berikut. Setelah disembuhkan, setelah dipulihkan, langkah berikutnya adalah mengikut Yesus. Nah, berapa orang yang telah komit mengikut Yesus dalam hidupnya? Saya berharap, sahabat-sahabat, semua yang mendengarkan firman ini, bukan hanya disembuhkan, tapi benar-benar melakukan langkah berikut. Kembali kepada Yesus, ikut Yesus. Jadi ada lagi, ikut Dikau saja Tuhan. Jadi ikut Yesus. Jadi bukan hanya saya sembuh, hore, bersorak-sorak, bergembira, tapi harus ikut Tuhan. Ya, ikut Yesus dalam perjalanan hidupmu selanjutnya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Gimana mengikuti Yesus itu? Apakah pergi ke gereja? Apakah ikut persekutuan? Itu salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Bisa saja ikut persekutuan, bisa saja pergi ke gereja, tapi belum mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu seperti apa sih? Apakah sahabat sudah mengikut Yesus? Kalau yang belum mengikut Yesus, putuskan sekarang ikut Yesus. Karena ini, mengikut Yesus menentukan hidup kekalmu triliun tahun di neraka, atau bersama Tuhan dalam kekekalan. Ikut Yesus. Apa itu indikator bahwa saya sudah ikut Yesus? Kalau
Si kusta ini ya kembali karena Yesus masih di situ. Kembali kepada Yesus, bersujud di kakinya, memuji memuliakan namanya. Lalu kita sekarang gimana ikut Yesus itu? Ikut Yesus adalah melakukan apapun yang dikatakan oleh Yesus. Mengikut Yesus adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini yang menjadi persoalan bagi banyak orang. Diberkati, yes. Disembuhkan, wah gua mau banget. Dipandu dalam hidup, yes, aku mau. Tapi ikut Yesus? Apa tadi ikut Yesus? Melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Sudah pernah kita bahas. Tapi perlu diulang-ulang. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan? Digambarkan dengan 5 jari. Aku harus dengarkan firman-Nya. Aku harus baca firman-Nya. Aku harus pelajari firman-Nya. Aku harus hafal. Ada ayat firman yang saya hafal. Aku harus renungkan firman-Nya. Untuk apa semuanya itu? Agar aku melakukan firman Tuhan. Itu disebut kita pegang firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Entah mendengar adalah untuk dilakukan. Entah membaca untuk dilakukan. Entah belajar firman Tuhan untuk dilakukan. Entah menghafal firman Tuhan untuk dilakukan. Entah merenungkan firman Tuhan untuk saya lakukan. Itu namanya mengikut Yesus. Sahabat, jangan tunda. Jangan tunda untuk menerima keselamatan. Miliki iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang menjadi jaminan kita. Dijamin ya, bukan mudah-mudahan ya. Jaminan kita dalam perjalanan hidup menuju kekekalan bersama dengan Allah. Sahabat, semoga hari-harimu indah, hari-harimu diberkati, hidupmu menjadi hidup yang penuh sukacita, tapi yang lebih penting, arah perjalananmu adalah perjalanan menuju kekekalan, baik dalam suka maupun dalam duka. Selamat menikmati hari-hari kehidupan dalam perjalanan menuju kekekalan karena kita telah memiliki iman yang menyelamatkan. Amin. Terpujilah namamu Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, yang peduli kepada kami, yang tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diingatkan agar kami memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu mengikut Engkau, kembali kepadamu, menjadi pelaku firman. Ajar kami Tuhan, setiap orang yang mendengar firman ini, bukan hanya mendengar, bukan hanya ingin sehat, ingin diberkati, ingin menikmati hal-hal terbaik dalam kehidupan, tapi kami mau memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menjadi penentuan kami hidup kekal bersama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Shalom sahabat. Selamat menjalani hari-hari kehidupan dengan iman yang menyelamatkan.